Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan keafiatannya kepada kita sehingga kita dapat menyimak dan mengikuti program kajian Islam ilmiah yang biasa rutin kita adakan di Senin siang ini, membahas buku Talbis Iblis. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita di atas Islam dan sunnah, dan itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan banyak lagi nikmat-nikmat lain yang tidak akan mungkin kita sebutkan satu persatu. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah kita terima itu. Allah berjanji akan menambah nikmat bagi yang mensyukurinya. Bagi yang ingin mendapatkan nikmat yang belum dia cicipi, maka syukurilah nikmat yang sudah dia terima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan juga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis. Kali ini Talbis Iblis terhadap sebahagian orang yang menjadikan nyanyian tarian al-wajdu, ya, atau kondisi mabuk cinta sebagai salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnul Jauzi mengatakan, ketahuilah, mendengarkan lagu, nyanyian, musik itu bisa mengakibatkan dua keburukan bagi jiwa, bagi hati. Pertama, membuat hati lalai. Ya, hati akan terserang ghaflah, yaitu kelalaian, lalai. Terutama untuk merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan untuk melakukan peribadatan ataupun pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama ya mendengarkan dan membaca Al-Qur'an. Itu suatu hal yang akan saling bertabrakan ya pada di dalam diri seseorang ketika dia mendengar nyanyian ataupun musik dengan Al-Quran, maka salah satu pasti akan mengalahkan. Artinya kalaulah ya musik yang menang, maka Al-Quran yang menang. Tidak akan bersatu dan bertemu dua perkara itu di dalam hati seseorang. Yang kedua adalah membuat hati condong pada kenikmatan yang sesaat dan pada akhirnya mendorongnya agar berusaha mendapatkan berbagai kenikmatan yang diinginkan, yaitu syahwat. Ya, ini adalah saluran syahwat. Maka kita lihat syair-syair ataupun lirik-lirik yang ada pada nyanyian-nyanyian itu semuanya mendorong ya pendengarnya untuk mengikuti berbagai kenikmatan syahwat, ya, terutama ya kita katakan hal yang berkaitan dengan perkara keji ataupun hal-hal yang berkaitan dengan
hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dan puncak dari kenikmatan hati dari mendengar nyanyian ini adalah ya dia akan condong kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas dasar itulah ya, maka mendengarkan musik, lagu dan nyanyian ini ya merupakan saluran ya jalan kepada zina ataupun perzinaan. Ada hubungan erat yang sangat erat antara nyanyian dan perzinaan. Karena nyanyian merupakan kenikmatan jiwa, sedangkan perzinaan merupakan kenikmatan jasmani yang paling besar. Nah, hubungan ini terjadi karena merasakan kenikmatan secara ya simultan ya. Yaitu saling mendukung satu sama lainnya. Yang mendorong pelakunya untuk ya mengejar kenikmatan-kenikmatan yang dia dengar itu, ya, yang membuai hatinya. Nah, demikian, dan pada akhirnya ya terjerumuslah mereka kepada ya perbuatan zina. Nah, setelah iblis putus asa untuk mendengarkan ya suara-suara yang diharamkan dari kalangan ahli ibadah, ya, semisal suara kecapi, maka ia pun melirik makna yang dihasilkan alat musik tersebut. Maka iblis pun memasukkan makna itu dalam nyanyian yang tidak diiringi oleh alat musik. Ya. Dan ia meyakinkan para ahli ibadah bahwa hal itu merupakan suatu yang baik. Ya. Nah, yaitu syair-syair yang tidak diiringi dengan musik, ya. Mungkin ahli ibadah ketika mendengarkan alat musik dibunyikan, mungkin dia akan lari. Iblis mungkin tidak bisa menaklukkan ahli ibadah ini untuk agar mereka mau mendengarkan alat-alat musik ini. Tapi setan tidak putus asa untuk membawa mereka ya untuk mendengarkan nyanyian yang tidak diiringi oleh alat musik, yaitu syair-syair ya yang disenandungkan. Ya, nah demikian. Hingga ya ahli ibadah itu menganggap itu adalah suatu yang baik. Padahal tujuan iblis sebenarnya adalah menjerumuskan secara perlahan, pelan-pelan. Ya, orang-orang yang jatuh di dalamnya. Ya, yaitu dengan mendorong mereka agar mendorong mereka dari suatu yang jelas menuju suatu yang samar. Ya, akhirnya mereka lebih senang mendengarkan syair-syair, nyanyian-nyanyian itu ya daripada mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu. Dan nasihat menjadi suatu yang berat karena mereka lebih nikmat mendengarkan syair-syair tadi. Ya, maka dari itu ya syair itu kalau isinya kemungkaran tidak boleh didengar. Ya, kalaupun tidak kemungkaran yang baik-baik ya. Sebagian syair kan ya isinya hal-hal yang positif, kebaikan-kebaikan. Ada juga syair-syair seperti itu. Tapi para ulama memberikan syarat, yaitu apabila hal itu tidak lebih dominan daripada Al-Quran. Yang kedua, tidak melalaikannya dari Al-Quran. Ya, karena sebagian syair-syair itu mendominasi hati seseorang hingga dia lebih nikmat mendengarkan syair daripada mendengarkan Quran. Yang kedua, dia kecanduan sehingga dia mengabaikan dan meninggalkan Al-Quran dan lebih memilih untuk mendengarkan syair itu. Yang ketiga, hatinya lebih tersentuh mendengarkan syair daripada mendengarkan Al-Quran, ayat-ayat Allah, kalamullah. Nah, apabila seperti itu keadaannya, maka walaupun syair itu isinya baik, bagus, maka ini makruh hukumnya dan seharusnya ditinggalkan. Ya, supaya tidak mengalihkan kita dari Al-Quran, supaya tidak mengusik dan mengganggu hati kita. Ya, karena sebagian orang lebih beriman kepada syair-syair itu daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya, lebih mengimani apa yang ada tertuang di dalam syair-syair itu
daripada apa yang tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tentunya ini negatif, ini buruk. Maka walaupun baik isinya, karena sebagian orang syubhatnya adalah syair ini kan baik isinya. Iya, sebagian syair baik isinya. Cuma kita lihat syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama tadi. Apakah itu mendominasi kita? Apakah itu lebih menyentuh, menggerakkan hati kita daripada ayat-ayat Al-Quran? Apakah itu mendominasi waktu kita? Ya. Nah, apabila ya sudah sampai kepada taraf ataupun tingkatan kecanduan, maka ini sebaiknya ditinggalkan. Itu bisa menjadi fitnah bagi hati. Ya. Apalagi jika nyanyian itu isinya adalah ajakan kepada keburukan. Ya, ajakan kepada keburukan atau ya tersebut di dalamnya nilai-nilai keburukan. Ya, hubungan antara pria dan wanita misalnya, ya, cinta terlarang misalnya, kisah-kisah tentang orang-orang yang dimabuk cinta misalnya, ya seperti Case dan Layla, Romeo dan Juliet dan sejenisnya. Maka ya kalau seperti itu jelas ya, ini tidak boleh ya kita dengarkan kalau isinya seperti itu. Apalagi ya isinya seperti itu diiringi dengan alat musik, maka itu lebih buruk lagi. Dan lebih buruk lagi ini menurut Ibnul Qayyim ya, yang isinya baik-baik tapi diiringi dengan alat musik, yang disebut sekarang ini dengan istilah nasyid-nasyid Islami. Ya, Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam buku Hukmu Sama'il Ghina ya, tentang kesepakatan para ulama 4 madhab atas haramnya musik. Di situ Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ya musik-musik yang dinisbatkan kepada Islam, nasyid-nasyid Islami, yaitu syair-syair yang diiringi dengan alat musik dan isinya itu adalah ya hal-hal yang mungkin baik ya, itu lebih buruk. Ya, pengaruhnya terhadap jiwa. Kenapa? Karena jiwa merasa itu adalah sesuatu yang baik, padahal tidak baik. Ya, dan lebih susah untuk meninggalkannya daripada ya musik-musik yang memang latar belakangnya tidak ada kaitannya dengan agama. Ya, cinta-cintaan misalnya. Itu jelas ya. Mungkin orang yang mendengarkannya pun pada akhirnya akan jadi bosan begitu ya. Ya, karena itu aja. Nggak ada nilai apa-apa selain nilai dunia. Tapi kalau nasyid-nasyid Islami ini, sebagian orang yang kecanduan kepadanya, ya dia mengira ini sesuatu yang baik. Bahkan ya dia merasa ini adalah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu menurut Ibnul Qayyim ini jauh lebih berbahaya ya daripada musik-musik kebanyakan yang isinya adalah tentang pembicaraan tentang dunia, wanita dan sekitarnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka tujuan iblis sebenarnya adalah menjerumuskan secara perlahan ahli ibadah tadi yang sudah mulai senang ya, cenderung dan condong untuk mendengarkan nyanyian, yaitu syair-syair tanpa alat musik. Ya, karena setan atau iblis tidak mampu, tidak berdaya untuk ya menggiring mereka untuk mendengarkan nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan alat musik. Nah, demikian. Ya. Dan pada akhirnya ya tersamarlah ya tujuannya. Ya, pada akhirnya ya mendengarkan nyanyian itu menjadi tujuan. Bukan lagi wasilah untuk agar hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, akan tetapi orang yang pemahamannya mendalam ya, yaitu orang yang memandang sebab dan akibat dan mencermati tujuan akhir atau implikasi dari sesuatu akibatnya, maka mereka pun meninggalkannya dan melarangnya. Demikianlah para salaf dahulu ya. Ya, ini berkaitan dengan nyanyian yang isinya positif, baik ya, hal-hal yang baik. Ya, tapi implikasinya itu berbuah kepada sesuatu yang tidak baik, seperti yang kita sebutkan tadi ya, membuat hati itu lebih dominan dengan mendengarkan nyanyian daripada Al-Quran. Ya, maka sebaiknya itu ditinggalkan.
Ya, banyak perkara-perkara yang pada dasarnya mubah. Ya, seperti mendengarkan syair ya yang isinya baik ya, ajakan kepada kebaikan atau kepada akhlak yang mulia, kepada nilai-nilai kebaikan, pada dasarnya mubah. Tapi kalau itu mengalihkan kita dari sesuatu yang penting, yaitu mendengarkan Al-Quran, maka hendaknya ditinggalkan. Ada beberapa contoh, misalnya memandang ya kanak-kanak atau bocah yang belum tumbuh jenggotnya, atau dalam istilah fikihnya disebut mardan, ya, mardan atau amrot, yaitu anak-anak ya biasanya 10 tahun ke bawah yang belum balik, suaranya masih ya kita katakan ya kita selalu mungkin nggak bisa membedakan suaranya dengan suara wanita ya, karena dia masih bocah sekali. Beda kalau dia sudah balik, suaranya sudah ngebas kan begitu ya. Ya, jenggotnya pun sudah mulai tumbuh. Ya, bulu-bulu di tubuhnya juga sudah mulai lebat. Tapi anak-anak bocah-bocah kecil ini yang disebut mardan. Ya, kita selalu kalau kita lihat seperti wanita jadinya ya. Karena jenggotnya belum tumbuh, kulitnya masih halus, kan suaranya juga masih ya kita katakan nyaring ya, seperti ya halnya suara wanita. Ya, memandang mereka ini merupakan ya boleh aja karena dia adalah laki-laki ya, anak laki-laki. Namun jika menimbulkan gejolak syahwat ya, maka tidak diperbolehkan memandang mereka. Ya. Maka dari itu Imam Ahmad melarang ya ketika timbul fitnah di kalangan kaum muslimin saat itu ya dengan para amrod ini, yaitu laki-laki bocah laki-laki yang masih kecil ini ya, yang bisa menimbulkan fitnah juga ya atas orang-orang dewasa. Maka Imam Ahmad melarang ya orang tua mereka membawa mereka ke majelis-majelis ilmu. Ya, karena bisa dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Karena menjauhi fitnah itu lebih baik ya daripada kita ya terjuruk apa namanya ya berhadapan dengan fitnah itu. Ya, menghindarinya tentunya lebih baik ya daripada kita harus bergelut dengan fitnah itu. Ya. Maka Imam Ahmad melarang orang tua yang memiliki anak bocah-bocah kecil yang masih belum baligh ya, yang belum tumbuh jenggotnya untuk datang ke majelis, membawa serta mereka ke majelis. Ya, tujuannya apa? Agar terhindar dari fitnah. Ya, demikian pula ya, sebagian qori ya yang masih kecil ya, kita katakan kecil, suaranya seperti suara wanita. Ya, kadang-kadang kalau kita dengar, ya namanya hati kan, wah Ustadz kan nggak semua orang. Ya, tapi ya kita katakan ya, kalau itu menimbulkan fitnah, lebih baik tidak usah diputar. Ya, qori-qori yang anak-anak kecil mardan ini, karena suaranya hampir nggak bisa dibedakan dengan suara wanita. Kadang-kadang mengusik hati juga. Hati-hati, jangan merasa aman, jangan merasa berada di comfort zone, zona nyaman berhadapan dengan setan. Sebagaimana Yahya bin Yahya mengatakan, setan bersedia, iblis bersedia, rela membuka 99 pintu kebaikan yang kelihatannya baik. Ya, tapi ternyata itu cuma langkah-langkahnya untuk menyesatkan anak Adam dari satu pintu keburukan. Ya, memang itu enak didengar ya. Kadang-kadang hati tersentuh juga karena suaranya sangat lembut ya. Sangat halus anak-anak bocah-bocah kecil ini ya. Nah, kadang-kadang juga kalau kita dengar sepintas selalu hampir nggak bisa membedakan ini suara laki-laki atau suara perempuan ya. Ya, ternyata bocah kecil ya. Ya, maka ya kalau bisa itu tidak usah diperdengarkan ya. Ya, termasuk di radio dan televisi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena di sana ada qori-qori yang lebih ya kita katakan dalam tanda kutip lebih aman bacaannya kan begitu ya.
Ya, kalau dia laki-laki ya suaranya memang laki-laki begitu ya. Ya, dan kita mendengarkannya juga ada tersentuh untuk mentadaburi ayat yang dia baca. Ya, bukan lari kemana-mana begitu ya. Nah, demikian. Kalau mardan tadi, ya mungkin sebagian orang menjadi fitnah baginya. Sehingga buruknya adalah orang tidak lagi mentadabburi ayat yang dia baca. Tapi semata-mata menikmati suara yang didengar. Banyak juga akhirnya seperti itu ya. Mendengarkan Al-Quran itu bukan tujuannya untuk tadabbur. Ya, padahal Al-Quran dibacakan untuk ditadabburi. Kita baca Quran juga untuk ditadabburi. Ya, Pak Ustadz kan ada hadis ya anjuran untuk melakukan Al-Quran. Ya, maksudnya adalah sebagian orang salah paham juga, yaitu membacanya dengan benar, dengan baik, dengan suara yang enak didengar, sehingga terdorong kita untuk mentadabburinya. Bukan meliuk-liukkan suara, karena sekarang ini hampir seperti nyanyian jadinya. Hampir seperti nyanyian, ya. Iramanya juga seperti irama nyanyian. Dan ini kan sudah keluar sebenarnya dari tujuan dibacakannya Al-Quran. Maka kita katakan tadi ya, bocah-bocah kecil yang baca Quran ini, para penikmatnya itu cuma menikmati suaranya, bukan niatnya untuk mentadabburi ayat yang dia baca. Ya, maka ada yang kecanduan juga. Ya, ya sebagian menjadikan itu sebagai pengantar tidur karena dengar suaranya, bukan ayat yang dibaca. Ya, nah ini tentunya bisa membelokkan ya dari tujuan kita mendengarkan Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Memang kalau bisa mardan-mardan ini ya harus kita hati-hati juga ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena di sana banyak qori-qori yang bagus suaranya, bacaannya bagus dan ya aman dari fitnah lah. Kita katakan seperti itu ya. Kita juga sudah memberikan masukan kepada ya kita kan TV-TV Islami maupun radio-radio Islami, ya kalau bisa mardan tidak usah diputar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini jadi perhatian ya. Karena juga di beberapa itu diekspos bocah-bocah kecil ini ya. Semata-mata untuk mendengarkan merdunya suaranya begitu ya. Sehingga hati itu ya namanya hati lemah ya. Ya. Setan selalu mengintainya, mengincarnya. Kapan hati itu lengah? Ya, sehingga sebagian orang, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, menikmati suaranya. Semata-mata untuk mendengarkan halusnya suara qari ini. Ya, bocah kecil ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Taib. Jadi demikian. Ya, hingga Imam Ahmad melarang para orang tua yang punya anak mardan untuk membawa mereka ke majelis-majelis ilmu saat itu. Karena bisa menimbulkan fitnah. Ya. Hingga kadang-kadang perhatian orang tertuju kepada bocah kecil yang imut-imut, menggemaskan ya dan jadi perhatian banyak orang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Demikian juga ya. Mencium anak perempuan berusia 3 tahun itu juga boleh karena dia masih kecil. Tapi jika muncul syahwat dengan itu, maka hukumnya menjadi haram atau harusnya dihindari. Ya, jika dilakukan itu dengan syahwat, maka hukumnya menjadi haram. Sama halnya berduaan dengan wanita yang termasuk mahram. Dia mahram kita. Ya. Yang setan ketiganya kan kalau yang bukan mahram ya. Ini mahram kita. Ya. Tapi jika dikhawatirkan itu bisa menimbulkan fitnah, maka lebih baik dihindari. Ya, lebih baik dihindari. Ada beberapa yang masih menjadi mahram kita. Tapi kadang-kadang perbedaan usianya tidak terpaut jauh. Ya. Nah, kadang-kadang bisa menggoyahkan hati juga. Ya, nah maka menyelamatkan hati, menjaga hati, merawat hati itu lebih utama ya daripada kita membahayakannya.
daripada kita membahayakan hati kita. Karena hati itu kalau sudah terbalik, susah untuk dibalikkan lagi, karena dia berbolak-balik terus. Oleh karena itu, para ulama memakruhkan beberapa hal yang mubah, karena bisa menyeret kepada perkara yang haram. Ya, memakruhkan perkara yang mubah, karena bisa menyeret kepada perkara yang haram. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka coba renungi kaidah syar'i ini. Ya, dan ini berlaku dalam banyak perkara. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah, kemudian di sini Ibnul Jauzi membahas tentang ya sebagian kaum yang terfitnah dengan nyanyian dan menjadikan nyanyian itu sebagai salah satu bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sudah menimpa umat-umat sebelum kita hingga mereka menjadikan itu sebagai bentuk ibadah mereka. Ya, maka Allah menjaga agama ini, ya, untuk tidak ya terjerumus seperti umat-umat terdahulu. Walaupun Nabi mengatakan bahwa kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian, sibran bi sibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Artinya sedikit demi sedikit banyak yang akan kamu tiru dari mereka. Termasuk dalam bab menjadikan musik dan nyanyian sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Itu sudah dilakukan. Sehingga itu menjadi bentuk ibadah mereka. Maka dalam Islam ya itu tidak dibenarkan. Ya. Nah, tapi kita lihat sekarang ini kadang-kadang masjid juga kemasukan hal-hal semacam ini. Ya, nasyid-nasyid, ya, dan syair-syair yang diiringi dengan alat musik, jelas-jelas diiringi dengan alat musik, ya. Walaupun di sini alat musik di sini adalah suaranya, ya, suara alat musik. Walaupun ya gak ada alat musiknya, karena sekarang ada yang namanya akapela, ya. Dia menirukan suara alat musik itu dengan mulutnya. Itu juga termasuk alat musik. Walaupun alatnya itu adalah mulutnya. Ya, karena dia menimbulkan irama dan nada yang bisa menghentakkan kepala, menggoyangkan kepala, menghentakkan kaki orang yang mendengarkannya. Dan menggerakkan jiwanya. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi isi nyanyian itu. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Karena sekarang ini ada semua dinisbatkan kepada Islam. Musik Islami, lagu Islami, nasyid Islami, pokoknya semuanya Islami. Ya, kita curiga juga kenapa harus dilabeli Islami. Ya. Itu ada kesan bahwa asalnya tidak Islami, ya. Ya, diletakkan, dibubui di situ kata-kata Islami supaya membuat dia seolah-olah halal. Ya, legal, ya. Nah, perlu dikaji juga apa benar, ya, seperti itu, bahwa dia itu Islami. Ya, sehingga semuanya dikatakan Islami, ada pacaran Islami juga. Ya. Nah, ya, sebagian orang tertipu dengan kata-kata Islami ini. Ya. Seolah-olah benar-benar Islami, halal ini. Ya, bukan yang haram, bukan versi yang haram, ini versi yang halal. Ya, padahal kalau kita lihat sama aja isinya. Nggak ada beda. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ibnu Jauzi mengatakan, para ulama membahas nyanyian secara panjang lebar. Kita sebutkan, ya, ada buku yang disusun, ya, itu adalah jawaban dari sebuah pertanyaan hingga tersusunlah menjadi sebuah buku yang berjudul Hukmu Sama'il Ghina, tulisan Ibnul Qayyim, atau ini jawaban Ibnul Qayyim atas pertanyaan berkaitan dengan hukum musik, lagu, dan nyanyian. Ya, yang mana itu sudah diterjemahkan, ya. Dulu ada buku yang berjudul Noktah-Noktah Hitam Senandung Syaitan. Itu berkaitan dengan apa hukum musik, lagu, dan nyanyian itu. Itu diulas panjang lebar di dalam buku tersebut. Ya, hukum mendengarkan nyanyian itu, apalagi memainkannya ataupun pelakunya. Ya, karena yang ditanyakan itu mendengarnya, bagaimana pelakunya, yaitu orang yang melakukan itu. Biduannya misalnya, biduanitanya, ataupun pemusiknya. Ini hukum mendengarkannya. Ya,
Nah, tentunya itu dibahas panjang lebar di dalam buku itu, yang di awal Ibnul Qayyim menjelaskan kesimpulannya, yaitu beliau menyantumkan fatwa dari ulama 4 madhab. Artinya tidak ada satu madhab pun yang membenarkan itu, kecuali yang saz, yaitu yang nyeleneh ya, yang keluar dari kesepakatan itu, yaitu Zahiriyah, Ibnu Hazm al-Zahiri. Cuma itu. Ya, dan ya apa namanya, pendapatnya di dalam bab ini tidak mu'tabar tentunya. Tidak bisa kita katakan wah ada ulama yang membolehkan musik. Ya, lalu menyebut nama tersebut, yaitu Ibnu Hazm al-Zahiri. Ya, setiap ulama punya ketergelinciran tentunya ya. Pendapat-pendapat yang keliru. Mereka bukan orang yang maksum. Maka kalau kita mengikuti ketergelinciran ulama, kita bisa menjadi zindik. Dalam bab musik kita ikut pendapat Ibnu Hazm. Di dalam bab nabiz kita ikut pendapat Imam Ahmad. Di dalam bab pernikahan, ya, dalam bab wali kita ikut mazhab Hanafi. Di dalam bab mahar kita ikut pendapat Syafi'i misalnya. Ya. Nah, sehingga ujung-ujungnya ya nikah tanpa wali, tanpa saksi, ya, tanpa mahar, diiringi dengan musik dan nabiz, sejenis ya minuman yang ini ya, bisa memabukkan juga. Nah, kalau kita ikuti ketergelinciran ulama, sudah klub itu, ya, dosa itu satu paket, sudah semua terkumpul di situ. Zinanya, dengar musiknya, dan mabuknya, ya. Apalagi yang tersisa di situ. Nah, tentunya tidak dibenarkan seperti itu ya. Nah, maka di situ di awal buku itu Ibnu Qayyim menyebutkan ijma ya, ulama-ulama 4 madhab, ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ambali, tentang haramnya mendengarkan musik, lagu dan nyanyian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ijma sebenarnya. Ya, ijma. Ya, bukan perkara khilafiyah. Walaupun ada pendapat yang menyelisihi, tapi itu tidak muktabar, ya, tidak dipandang atau tidak diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Nah, masih panjang pembahasan tentang bab ini, ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, dan demikianlah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.